Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menguak kisah cinta di kehidupan Mahapatih Gajah Mada. Gajah Mada adalah sosok legenda yang terkenal dengan sumpah palapanya. Dia adalah Mahapatih Kerajaan Majapahit tersohor yang meneruskan doktrin politik Cakrawala Mandala Dwipantara yang sebelumnya digagas oleh Raja Kertanegara dari Kerajaan Singasari. Semboyan Cakrawala Mandala Dwipantara bermakna cita-cita luhur menyatukan kerajaan-kerajaan di seluruh penjuru negeri atau Nusantara. Semboyan ini pun sebenarnya adalah merupakan pengembangan dari semboyan Cakrawala Mandala Jawa yang diusung oleh pendahulunya yaitu Wisnuwardana dan Narasingamurti. Jejak yang ditorehkan Mahapatih Gajah Mada adalah menyatukan banyak wilayah di Kepulauan Nusantara dengan Kerajaan Majapahit pada masa itu. Langkah ini sebenarnya sudah pernah ditempuh oleh Raja Kertanegara yang juga berhasil menyatukan seluruh wilayah Malaysia, Sumatera, Kalimantan, Nusantara bagian timur, dan seluruh Pulau Jawa di bawah kekuasaan Kerajaan Singosari. Kisah tentang keperkasaan Gajah Mada dalam mempersatukan wilayah Nusantara telah begitu tersohor. Namun cerita mengenai kehidupan pribadi sang patih menyangkut siapa kekasih atau istrinya sangat sedikit sekali referensi yang ada. Sebelum Gajah Mada menjadi prajurit Bayangkara yang menjaga Prabu Jayanegara di Majapahit, dia juga pernah menjalin cinta dengan putri Demang Suryanata yang bernama Puranti. Saat itu Gajah Mada dikenal sebagai seorang pekel dipa atau prajurit biasa yang mengabdi di Kahuripan. Sayangnya sang kekasih Puranti ketika itu telah dilamar oleh Raden Damar, putra seorang patih bernama Ronggo Tanding di Kahuripan. Tentu saja Demang Suryanata tidak bisa menolak lamaran tersebut, mengingat dia adalah bawahan patih Ronggo Tanding. Sang pekel dipa atau Gajah Mada pun sudah menerima kenyataan ini dan bersedia mundur demi kebahagiaan sang kekasih Puranti. Celakanya Raden Damar memergoki ketika pekel dipa sedang berduaan dengan Puranti. Raden Damar salah paham sehingga terjadilah pertarungan antara pekel dipa dengan Raden Damar. Raden Damar tewas dalam pertarungan tersebut. Kisah cinta ini pun terputus karena sang pekel dipa pergi mengabdi ke Majapahit setelah peristiwa tersebut. Saat mengabdi di Majapahit inilah Gajah Mada berhasil masuk menjadi anggota Satuan Bayangkara pengawal raja. Gajah Mada pun mampu menunjukkan kehebatannya dengan menyelamatkan sang Raja Prabu Jayanegara dari sasaran pemberontak. Sehingga karirnya melesat diangkat menjadi patih di Daha. Karena kepiawaiannya, Gajah Mada lalu diangkat sebagai patih Majapahit. Menolak nafsu duniawi. Setelah menjadi patih Majapahit, Gajah Mada lalu mengucapkan sumpah palapanya dalam rangka mempersatukan wilayah Nusantara. Inti dari sumpah palapanya adalah Gajah Mada tidak akan menikmati sesuatu yang bersifat keduniawian sebelum mempersatukan Nusantara. Salah satu kenikmatan yang bersifat keduniawian bagi laki-laki adalah wanita. Dari buku karya Gesta Bayuadi juga disebutkan kalau Gajah Mada adalah sosok pemimpin yang tidak berambisi pada harta, tahta, dan wanita. Sedangkan melalui novel biografi karya Langit Kresna Hadi berjudul Gajah Mada Hamukti Palapa disebutkan bahwa Mahapatih Gajah Mada adalah sosok pemimpin yang tidak berambisi kepada wanita. Dalam salah satu bagian novel tersebut tersaji percakapan antara Gajah Mada dengan Mahapatih Aryatada. Bagaimana aku bisa mewujudkan semua impianku jika aku terganggu makhluk perempuan bernama istri yang merengek merajuk? Istri atau perempuan bagiku tidak ubahnya rasa lapar dan haus yang harus dilawan.
Kutipan percakapan tersebut hendak mengisyaratkan bahwa Mahapatih Gajah Mada dalam karir kepemimpinannya menjadikan cita-citanya yaitu menyatukan seluruh Nusantara dalam pangkuan kerajaan Majapahit sebagai hal yang paling utama. Namun dari tutur tinular atau kisah yang diwariskan dari generasi ke generasi, disebutkan bahwa Mahapatih Gajah Mada pernah menjalin tautan asmara dengan Dyah Pitaloka Citaresmi, seorang putri kerajaan Sunda yang terkenal kecantikannya. Karena kecantikannya itu, Raja Hayam Buruk berniat mempersuntingnya sebagai istri. Rencana tersebut gagal karena konon Gajah Mada berusaha menggagalkannya, sehingga terjadilah peristiwa akbar yang kita kenal sebagai Perang Bubat. Cerita ini adalah salah satu versi yang beredar dan menjadi sebab musabab terjadinya Perang Mahadasat itu. Sebenarnya pada waktu itu Gajah Mada dan pasukannya diutus oleh Raja Hayam Buruk untuk menjemput kedatangan rombongan dari kerajaan Sunda yang membawa putri Dyah Pitaloka Citaresmi. Niat itu ternyata kemudian tidak pernah terwujud, dengan tewasnya seluruh anggota rombongan yang lalu disusul dengan kisah bunuh diri putri Dyah Pitaloka. Perang Bubat melibatkan pasukan kerajaan Sunda yang dipimpin Maharaja Linggabuana melawan para prajurit kerajaan Majapahit di bawah komando Mahapatih Gajah Mada. Perang hebat pun berkecamuk dan menewaskan Maharaja Linggabuana beserta seluruh pasukannya. Namun kisah cinta antara Gajah Mada dengan Putri Pitaloka hingga berujung Perang Bubat banyak memunculkan perdebatan. Menurut sejarawan Agus Sunyoto, langkanya sumber sejarah perihal cerita ini menimbulkan banyak tanda tanya. Munculnya berbagai spekulasi yang melahirkan berbagai varian cerita bersifat historiografi ataupun lisan, seperti cerita bahwa Gajah Mada berasal dari Galuh, cinta terpendam Gajah Mada terhadap Dyah Pitaloka, dan bahkan kisah saling cinta antara Gajah Mada dan Dyah Pitaloka, ucapnya. Bahkan Agus menyampaikan cerita seperti itu lahir dari karangan-karangan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Ia menegaskan bahwa Perang Bubat tidak ada, karena itu tentu saja tidak tertulis dalam sejarah. Hanya saja Belanda mengimajinasikan cerita tersebut dengan referensi melalui kitab para raton. Arya Bebet, putra Gajah Mada. Dari segala polemik dan peristiwa yang menyelubungi sosok Gajah Mada, ada beberapa sumber yang menyebutkan Gajah Mada pernah menikah dengan Nyi Gusti Ayu Bebet atau dikenal pula dengan nama Ken Bebet. Pasalnya hal ini berkaitan dengan topeng-topeng kuno yang disimpan di Puri Ageng Belah Batuh. Topeng-topeng tersebut berkaitan erat dengan sosok Gajah Mada dan mertuanya, Ki Gusti Pinatih. Gajah Mada dinikahkan dengan Nyi Gusti Ayu Bebet, putri Ki Gusti Pinatih sekaligus saudara angkat Gajah Mada. Ken Bebet mempunyai peran yang cukup besar bagi karir Gajah Mada karena koneksi yang dimilikinya. Ayahnya merupakan salah satu patih di Majapahit. Prasasti Arya Bebet yang ditemukan di Bubunan, Kecamatan Seririt, Kabupaten Buleleng, Singaraja, Bali, juga menyebutkan Ken Bebet sebagai istri Sang Mahapatih Gajah Mada. Namun menurut prasasti ini, Gajah Mada juga sempat menikah dan memiliki anak dengan putri pendeta Ki Dukuh Gedangan yang bernama Niluh Ayu Sekarini. Prasasti ini memuat cerita tentang Gajah Mada yang diutus Ratu Tribuana Tunggadewi untuk melakukan penyerbuan dan penaklukan terhadap kerajaan Bali. Saat penaklukan Bali, Gajah Mada sempat mendatangi Pedukuhan Gedangan untuk bermeditasi. Gajah Mada yang sempat tinggal dan melakukan mediasi di tempat itu sekitar kurang lebih 4 bulanan, sering bertemu dengan putri Ki Dukuh Gedangan yang bernama Niluh Ayu Sekarini. Dikisahkan Gajah Mada pun langsung jatuh hati terhadap Niluh Ayu Sekarini yang cantik jelita. Lalu benih-benih cinta tumbuh di antara keduanya sehingga sampai menikah.
sehingga Niluh Ayu Sekarini mengandung. Namun sebelum anaknya lahir, Gajah Mada harus kembali ke Majapahit karena dipanggil Ratu Tribuana Tunggadewi. Anak mereka kemudian diasuh oleh Ken Bebet yang tidak punya anak. Anak itu kemudian diberi nama Arya Bebet. Setelah beberapa lama tinggal di Majapahit, Arya Bebet kembali ke Bali dan beranak pinak di pulau itu. Sebelum Arya Bebet pulang, Gajah Mada memberikan hadiah berupa pangastulan atau tempat menyimpan abu leluhur Gajah Mada. Kepada Arya Bebet, Gajah Mada berpesan agar abu yang dipangastulan ditaburkan di sepanjang jalan yang dilaluinya. Arya Bebet kemudian menuju Bali dan menetap di desa Pewahan. Di sana Arya Bebet menikah dengan Nyi Ayu Rangga, putri Pangeran Pasek Wanagiri. Dari perkawinan itu lahir dua orang putra, yakni Arya Toas dan Nyi Gusti Ayu Wanagiri. Prasasti tersebut ditulis pada tahun Saka 1881 atau 1959 Masehi. Ditinjau dari tahun pembuatannya, jelas prasasti Arya Bebet umurnya amat muda, sehingga dalam menanggapi isi kisah yang terkandung di dalamnya perlu telaah kritis. Bagi pemirsa yang menyukai video ini, silahkan untuk di like, dan bagi yang belum subscribe, silahkan untuk di subscribe, serta jangan lupa untuk menyalakan tombol lonceng notifikasinya untuk terus mendukung perkembangan channel Jejak Sejarah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.